Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kita masih membahas mengenai diperbolehkannya event-event besar untuk diselenggarakan di waktu mendatang dan tentunya dengan prokes dan juga aturan yang disesuaikan untuk masing-masing level daerah. Nah, kalau di awal saya sudah berbincang dengan Satgas Covid, ada juga pengamat musik dan juga pengelola event pernikahan atau IO. Di segmen ini saya akan berbincang dengan Pak Diki Budiman, epidemiolog kita. Pak Diki, apa kabar? Alhamdulillah Mas Juno, Alhamdulillah sehat ya sehat, Pak semua ya. sehat semuanya. Oke, Ya. sehat. Dan di Zoom call berikutnya juga saya sudah terhubung dengan Mas Dino Hamid ini, Ketua Umum Asosiasi Promotor Musik Indonesia. Mas Dino, bisa dengar suara saya? Bisa Mas, Oke, selamat sore. Iya, apa kabar Mas Dino? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Mas. sehat. Kita sudah tahu nih ada pengumuman seperti ini ya, bahwa diperbolehkan untuk event-event besar seperti mungkin pernikahan dengan skala yang lebih besar, juga konser musik dan MICE lah, kaitannya dengan MICE event like mungkin seperti pameran seperti itu. Nah, kalau Mas Dino sendiri memahaminya, bagaimana melihat kabar ini? Ya kalau saya atas nama asosiasi industri maupun secara korporasi, ya saya sangat bersukacita ya karena Oke. industri kami kan memang industri yang pertama kali, boleh dibilang pertama kali terkena dampak ya Ya. karena pada saat diumumkan pada tanggal 2 Maret 1,5 tahun lalu, industri kami pertama kali berhenti ya kan. Ya. Dan sampai saat ini yang belum siuman ya kan. Jadi dapat informasi seperti kemarin, biarpun juga agak unik ya yang menyampaikan itu dari Kementerian Kominfo, tapi ya kita anggap itu ya berita positif buat kami semua sebagai pelaku industri. Oke, dan kita tahu ada aturannya kan juga yang memang harus ketat seperti prokes dan juga tadi peduli lindungi dan mungkin akan ada swab atau antigen sebelum acara seperti itu. Anda melihat aturan-aturan ini sendiri, Mas Dino, apakah sebenarnya promotor Indonesia sendiri sudah siap dengan aturan ini, new normal seperti ini? Nah. Jadi kalau bicara aturan, memang kita tahun lalu itu sudah mendevelop CHSE ini bersama Kemenparekraf, Mas. Jadi CHSE protokol itu memang kita sudah yakini ya, dan kita sudah proses gitu yang harus kita secara pelaksanaan kita harus bertanggung jawab gitu, karena kita yakini juga kan industri kami itu industri kerumunan ya kan, jadi kita memang ya mengumpulkan banyak manusia, jadi emang kita untuk industri kami kembali hadir, kembali jalan ya kita harus benar-benar disiplin menjalankan prokes tersebut gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara komitmen ya kami sudah berkomitmen karena developmentnya pun kami juga mengikuti gitu, ikut memprosesnya lah gitu. Kan kalau saya sendiri secara korporasi kan tahun lalu berhasil membuat drive-in konser yang tadi Mas Benz sharing tuh yang ada Kahitna dan yang di car park gitu ya, yang di parkiran itu ya. Ya betul, dan itu alhamdulillah responnya sangat luar biasa, terus juga aman, terkendali ya kan. Jadi harusnya memang hari ini memang kita para pelaku industri pertunjukan diminta memang harus jauh lebih di luar dari konteks prokes ya. Harus jauh lebih inovatif dan adaptif. Baik, dan memang tadi komitmen ya Mas ya, harus komit ya. Kalau itu mau nomor satu. Iya, kalau Komitmen. mau menyelenggarakan kita harus komit dengan aturan dan prokes tadi agar tadi sama-sama happy seperti itu ya. Penyelenggara juga happy, penonton juga happy. Ya, intinya kita harus menjaga kan, itu kuncinya gitu. Baik, saya ke epidemiolog dulu Pak Diki. Pak Diki, kita sudah tahu ada ya pengumuman seperti ini. Walaupun ya kita harus memahaminya, jangan mentah-mentah bahwa kita akan kembali seperti dulu jingkrak-jingkrak di ribuan orang. Belum bisa seperti itu kan Pak Diki. Tapi bagaimana Pak Diki melihat aturan ini? Ya, untuk konteks Indonesia, khususnya Jawa ya, Jawa kota-kota besar atau aglomerasi, memang memungkinkan dengan syarat memang tes positivity rate yang paling tinggi 5%, angka reproduksi. Jadi kriteria standarnya seperti itu. Namun kita harus sadari bahwa beda. Kalau Jakarta memang udah kuat lah. Tapi beberapa daerah ini fondasinya, maksud saya ini masih lemah. Fondasinya apa ya, di
testing. Nah ini sangat penting. Nah artinya kalau mau ada seperti ini sebaiknya ada pilot project lah, test case dulu. Gitu. Test case dulu, nanti Mas Dino bisa misalnya di Jakarta atau Jabodetabek lah, atau Bali juga bisa tuh misalnya daerah tertentu. Sebagai contoh nih misalnya di Eropa ini ada 2 negara yang melakukan uji coba besar, bahkan Spanyol paling besar ya, 5.000 di bulan Maret lalu. 5.000 itu dengan adanya protokol kesehatan yang kuat ya, testing, dan kondisinya bahkan kalau dibicara dengan Indonesia sebetulnya Indonesia agak lebih baik, tapi testing kita tuh rendah gitu. Mereka testingnya 4 atau 5 kali lebih tinggi, kemudian juga angka kematiannya rendah. Nah kita ini masalahnya testing kita di banyak daerah ini rendah gitu. Kemudian juga angka kematiannya masih tinggi sehingga harus ada benar-benar ada pilot project dulu. Nah di pilot project inilah nanti kita bisa lihat keberhasilannya dan ada peluang kelemahan atau titik lengahnya di mana itu yang diperbaiki. Karena dari 2 contoh yang Spanyol dan Belanda itu, yang Spanyol berhasil, yang Belanda gagal. Dari 20.000 orang yang hadir, yang Belanda itu besar banget. Itu 1.000 sekian itu positif. Kalau yang di Spanyol dari 5.000 hanya 6 yang positif, dan itu pun 4 tidak terkait langsung dengan event. Itu. Nah ini jadi contoh gitu, jadi contoh. Oke, jadi kita lihat dulu tadi positivity rate-nya dan juga kategori daerahnya masing-masing ya Pak Diki ya, karena mungkin kalau Jakarta aman seperti, tapi ada beberapa kabupaten kota di Jawa yang juga masih kondisinya masih belum membaik. Nah lalu kalau kita lihat sekarang aturannya nih Pak Diki ya, ada tadi aplikasi Peduli Lindungi, vaksin syaratnya seperti itu, prokes yang ketat. Apakah Pak Diki yakin dengan hal-hal seperti ini ketika ada event-event besar ya, walaupun tadi masih banyak yang meragu seperti itu? Ya ini yang sebagai contoh yang Belanda. Belanda itu ya ada QR code, vaksinasinya jelas harus lengkap, dites juga. Kemudian ternyata bobol juga kan, 1.000 infeksi. Karena apa? Ternyata titik lemahnya adalah masker banyak yang tidak pakai. Satu itu. Nah, jadi ini masukan buat kita juga. Nanti Mas Dino bisa ini ya. Jadi satu masker ya, nggak bisa. Keberhasilan Spanyol salah satunya juga masker. Itu maskernya juga harus N95 sebetulnya kalau mau ya. Saya karena gini, mumpung ada Mas Dino nih, Mas Dino. Jadi di dalam harga tiket itu udah masuk testing, udah masuk masker, dan udah masuk apa namanya, saya lupa. Kalau untuk yang dari luar daerah itu dia nginepnya juga ditentuin gitu loh. Jadi karena untuk menjamin. Nah kemudian bicara bocor lainnya adalah kalau yang Belanda ini testingnya kelamaan, 40 jam sebelumnya. Nah yang Spanyol testingnya tuh di lokasi. Jadi nanti Mas Dino kalau ngadain ya saran saya eventnya jangan banyak dulu lah, 1.000 lah misalnya. Paling banyak ya 1.000, yang lebih mudah di manage. Dan testingnya ada di dekat event itu pada 3 atau 4 jam sebelumnya. Itu yang membuat Spanyol berhasil. Jadi dibuat 3 tempat atau 5 tempat supaya ini. Memang jadi memang ada antrian, tapi itu berhasil ternyata. Gitu. Silakan Pak. Iya, tapi itu possible kok Pak Diki. Karena untuk saat ini kita tahu sendiri antigen di Indonesia harganya sudah lebih murah. Bisa paling 15-20 menit hasilnya sudah keluar. Nah ini juga masukan sih untuk sebenarnya untuk para penyelenggara. Mas Dino juga nanti saya mau tanya pendapatnya seperti apa. Kita jeda dulu Pak Diki dan Mas Dino. Kita masih punya satu segmen lagi, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.